Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Oleh anugerah kemurahan Tuhan, kita masih tetap ada seperti ada hari ini. Dan kalau kita masih diperkenankan Tuhan untuk ada seperti saat ini, maka ada rencana Tuhan yang wajib untuk kita capai di dalam hidup ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan lagi untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Ya Tuhan, tolong kami melalui firman-Mu ini, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan, sehingga dengan demikian kami juga akan semakin berkenan kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir renungan ini Bapa, kiranya semuanya ada di dalam kendali Roh Kudus, supaya dengan demikian menjadi berhasil untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun suara ini terdengar. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan kembali membaca dari Yosua pasal 22 ayat yang ke-5, yang berkata, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ini satu ayat yang merupakan bagian dari banyak ayat dalam pasal ini, dan khusus dari ayat 1 sampai 4 itu menjelaskan bahwa firman Tuhan ini diucapkan oleh Yosua karena mau melepaskan suku Ruben, Gad, dan separuh dari suku Manase yang akan kembali menyeberang sungai Yordan ke arah sebelah timur untuk tinggal di tanah yang mereka telah tunjuk sendiri dan minta restu dari Musa, dan Musa merestui permintaan itu, sehingga 2,5 suku itu tinggal di sebelah timur atau di sebelah timur dari sungai Yordan, atau mereka tidak menyeberang untuk tinggal di sebelah barat sungai Yordan, yaitu tanah Kanaan itu, tanah perjanjian. Nah, ketika 2,5 suku ini bergabung dengan suku-suku lain dari bangsa Israel untuk berperang menduduki tanah Kanaan dan mereka memilikinya, maka akhirnya 2,5 suku ini pamitan kepada saudara-saudara mereka dan juga kepada Yosua, dan Yosua memberkati mereka. Nah, tetapi di dalam acara perpisahan itu, Yosua berpesan kepada mereka untuk memperhatikan secara khusus ayat yang kelima ini, agar mereka melakukan dengan setia, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, karena mereka tinggal di antara bangsa-bangsa yang menyembah kepada berhala-berhala. Dan karena itu maka Yosua mengatakan, hanya, ya, artinya kamu boleh pulang, kamu boleh mendiami tanah yang kamu sudah minta itu secara khusus kepada Musa, tetapi hanya yang kuperintahkan kepadamu adalah lakukanlah dengan sangat setia. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan dari bacaan ini kepada Bapak Ibu untuk dimengerti dan dilakukan adalah, mari kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita sudah membahas separuh atau part yang pertama dari bacaan ini, dan sekarang kita akan masuk di dalam part yang kedua, ya. Cara-cara hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, bagaimana caranya untuk kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, maka dikatakan di dalam ayat ini,
tetap mengikuti perintah Tuhan dengan segenap hati. Ya. Nah, jadi orang-orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, yang menyukakan Tuhan dan disukai Tuhan, orang itu harus mengikuti semua perintah-perintah. Perintah di sini adalah petunjuk-petunjuk insidentil secara khusus, hal-hal tertentu yang mereka hadapi dan harus lakukan di dalam menghadapi situasi itu. Ini berbeda dengan hukum. Kalau hukum itu berlaku secara kekal, ya, tetapi kalau perintah itu hal-hal yang bersifat insidentil. Umpamanya ketika Musa sedang ada di pinggir laut, dia berdoa kepada Tuhan. Dari belakang dia dikejar oleh tentara-tentara Firaun dan Firaun sendiri. Nah, pada waktu itu ada perintah Tuhan secara khusus yang dikatakan, di dalam tanganmu ada tongkat, arahkan tongkat itu ke atas laut. Maka Musa melakukan. Nah, itu perintah. Seperti dalam perjanjian baru, ketika Yesus selesai mengajar di atas sebuah perahu, lalu murid-murid itu sudah pulang karena semalam-malaman bekerja keras mencari ikan dan tidak mendapatkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid itu, tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Itu perintah yang bersifat insidentil. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam kasus-kasus situasi-situasi tertentu ada perintah Tuhan yang diberikan berkaitan dengan masalah itu. Nah, ini sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk melakukannya. Karena kalau kita tidak melakukan petunjuk-petunjuk praktis yang Tuhan berikan itu, berarti kita tidak setia kepada Tuhan. Berarti kita membangkang kepada Tuhan, melawan Tuhan, dan tidak melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, itu sebabnya maka kepada suku Manase, suku Gad, dan suku Ruben itu, ya, Tuhan Yosua berkata kepada mereka, kamu harus mengikuti perintah-perintah Tuhan itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Artinya bukan karena kamu takut kepada Tuhan, bukan karena takut hukuman, atau bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Tuhan, tetapi lakukan perintah itu dari dasar hatimu, tanpa ada maksud-maksud tertentu, tetapi lakukan itu, bahwa inilah kewajiban saya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, ini Tuhan perintahkan saya lakukan. Dan karena itu, saya tidak perlu berpikir apa yang saya dapat, apa akibat yang saya harus peroleh. Tetapi kewajiban dan tugas saya adalah melakukan perintah-perintah itu. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena ada banyak orang yang tekun berbakti, bahkan melayani, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ini saya baca ayat ini, ya. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai 26, ya. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, jadi di sini kita melihat saudara bahwa ada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Ini yang sekali diberikan tetapi berlaku sepanjang kehidupan. Dan ada perintah-perintah. Seperti pada waktu itu mereka ada di Mara, mereka mau minum air dan airnya pahit. Bangsa itu bersungut-sungut
dan marah kepada Musa. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, ambil sepotong kayu itu dan lemparkan ke dalam air itu. Itu perintah yang bersifat insidentil. Mungkin bagi Musa, apa pengaruhnya kayu ini dengan rasa air yang pahit itu? Tetapi bagi Musa, tidak perlu berargumentasi. Pokoknya itu diperintahkan oleh Tuhan, ambil kayu itu, lemparkan ke dalam air itu. Soal bagaimana terjadi dengan air itu bukan urusan Musa. Itu bukan soal ada kaitan antara kayu dengan air itu. Tetapi itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Tugasmu, Musa, adalah ambil kayu itu dan lemparkan ke dalam air itu. Nah, jadi penting bagi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita setiap saat, saudara, membaca Alkitab itu sudah merupakan satu hukum, ketetapan yang wajib untuk saudara lakukan. Tetapi kadang-kadang dalam situasi tertentu, apakah melalui khotbah di gereja, atau melalui perenungan-perenungan, lalu kemudian ada satu firman yang kemudian sepertinya bersuara secara lantang kepada saudara, itu adalah perintah-perintah insidentil yang datang secara tiba-tiba untuk saudara melakukannya di dalam kehidupan secara pribadi. Nah, oleh karena itu maka supaya saudara hidup menyenangkan Tuhan, maka taatilah perintah-perintah Tuhan itu. Ya. Ini di bagian yang lain di dalam Alkitab. Di dalam 1 Samuel pasal 13 sampai 14, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti perintah yang diperintahkannya kepadamu. Nah, jadi apa yang membuat Saul ditolak sebagai raja atas Israel adalah karena dia tidak patuh kepada perintah yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu bahwa ketika dia pergi berperang melawan orang Filistin, telah diperintahkan bahwa semua yang hidup, baik binatang, manusia, harus ditumpas. Itu perintah. Itu bukan hukum yang berlaku secara terus-menerus, tetapi ini perintah khusus kepada Saul bahwa kau harus memusnahkan semua itu dan jangan ada satupun yang kau biarkan hidup. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, maka Saul dikatakan memang membunuh bangsa Filistin, memusnahkan hewan-hewan mereka, tetapi dia pisahkan yang tambun-tambun. Lalu itu dibawa pulang untuk dijadikan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Dia tidak membunuh raja dari Filistin itu, tetapi dia bawa hidup-hidup. Mungkin dia berpikir ini saya akan bawa untuk dipermalukan di depan rakyat saya, atau saya akan bawa ini untuk membuat kemuliaan saya nampak kepada semua orang Israel bahwa saya bisa menaklukkan raja kerajaan Filistin itu. Tetapi itu pelanggaran karena Tuhan memerintahkan tumpas habis. Tetapi dia sisakan yang lain. Nah, itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada Saul, ya, sehingga dia ditolak sebagai raja atas Israel. Keturunannya tidak diperkenankan mewarisi takhta kerajaan Israel itu. Tetapi takhta itu diserahkan Tuhan kepada orang lain yang dikatakan yang berkenan di hatinya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau mau hidup memperkenankan Tuhan, maka taatilah semua perintah-perintah Tuhan yang
bersifat insidentil itu. Soal masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan. Karena itu cara untuk saudara bisa hidup memperkenankan Tuhan. Yang kedua, pada hari ini yang kelima dari Yosua 22 ayat yang kelima. Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, ini yang saya kasih warna khusus ini. Ya. Hanya berpautlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Apa arti berpaut itu? Lekat seperti mata rantai yang saling terkait satu dengan yang lain. Itu namanya berpaut. Kadang-kadang waktu saya masih kecil dulu atau pada umumnya anak-anak kecil itu, dia bermain-main di bawah pohon, dia lempar kain atau sesuatu ke atas pohon dan pohon itu nyangkut, lengket di atas. Itu yang disebut berpaut. Nah, jadi perintah ini diberikan Tuhan kepada suku Manasye, suku Gad, dan suku Ruben adalah supaya jangan sampai mereka tidak tergoda dengan berhala-berhala dari bangsa yang tanahnya mereka telah miliki itu. Jangan sampai mereka tergoda dengan rayuan penyembah-penyembah berhala yang ada di sekitar bangsa-bangsa atau tempat atau bangsa-bangsa di sekitar mereka pada waktu itu, yang memang ibadah mereka itu adalah ibadah kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Ini yang menjadi perhatian Yosua, sehingga kepada bangsa Israel, dia 2,5 dari suku Israel itu, dia pesankan, hendaklah kamu melekat kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati. Bukan karena kamu takut kepada musuh-musuh lalu kamu mencari Tuhan. Bukan karena kamu lapar saja baru kamu mencari Tuhan. Tetapi di dalam keadaan tentram, di dalam keadaan kenyang, kelimpahan pun, kamu harus tetap melekatkan hatimu kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, ini hal yang sangat penting Bapak Ibu, karena kita melihat bahwa di dalam kehidupan manusia itu terjadi ada yang namanya dinamisasi kehidupan, dinamika kehidupan. Karena ada faktor eksternal, ada juga faktor internal di dalam diri kita yang membuat kita mengalami perubahan pikiran, mengalami perubahan hati. Dan memang saudara, di dalam banyak hal kita harus mengalami perubahan itu. Tapi khusus relasi dengan Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk Israel dan kita di dalam Yesus Kristus, itu tidak boleh mengalami perubahan, tidak boleh mengalami dinamika. Harus tetap bahwa sekali Yesus tetap Yesus, apapun terjadi, bagiku Yesus adalah segala-galanya. Itu yang namanya melekat. Nah, di dalam Ulangan pasal 30, 19-20, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Ya, berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, jadi ini sebelum Musa mundur dari bangsa itu, dia sampaikan pesan ini. Dan dia berkata, aku memanggil langit dan bumi. Berarti ini sesuatu berita yang sangat penting, pesan yang sangat penting, karena itu disaksikan oleh langit dan bumi. Bahwa kamu harus memilih hidup berkenan kepada Tuhan,
berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau kamu berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati, maka itu adalah kehidupan yang sejahtera bagimu. Itu adalah umur yang panjang bagimu dan bagi anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini penting ya. Banyak orang-orang Kristen itu yang berubah setia karena mengejar karir, karena mengejar harta, karena pasangan. Artis-artis Kristen pindah agama karena popularitas, karena mengikuti jodoh yang bukan seiman. Dan ini banyak lagi orang-orang susah. Ada banyak pejabat-pejabat di negara ini yang awalnya Kristen, tetapi karena tergiur dengan kedudukan, karena jabatan yang temporal 5 tahun, maksimal 10 tahun itu, maka mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan keyakinannya kepada Yesus. Dan baru-baru yang terakhir ini yang cukup viral itu adalah salah satu pejabat di Papua yang meninggalkan imannya kepada Yesus karena jabatan, karena masa depan karir. Artinya apa? Dia tidak terpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Yosua pasal 23 ayat yang ke-6 sampai 9 berkata begini. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Nah, itu antisipasi. Nah, perintah di ayat yang ke-8, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang ini. Nah, jadi di sini saudara-saudara, Yosua berpesan kepada seluruh bangsa Israel itu, lihat, kamu dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Jaga jangan sampai kamu tergoda. Nah, ingat bahwa kamu harus hidup setia kepada Tuhan karena telah terbukti di dalam sejarah bagaimana kuasanya dahsyat melindungi kamu sehingga tidak ada satu bangsa pun yang dapat berdiri berhadapan dengan kamu. Tuhan menghalau semua bangsa-bangsa itu dengan kuasanya. Karena itu maka kamu harus berpaut kepadanya dengan segenap hati. Itu yang kedua hari ini. Apa yang saudara harus lakukan supaya hidup berkenan kepada Tuhan, maka senantiasalah melekat kepada Tuhan. Ya. Nih ada satu ayat lagi. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Hati-hati ya. Jadi godaan itu selalu ada. Jangan sampai kita di zaman modern ini mamon, ya. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh mamon, lalu kita putus hubungan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, apa yang saudara harus lakukan supaya berkenan kepada Tuhan adalah berbakti kepadanya dengan segenap hati. Ya, hanya berbaktilah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Untuk kita orang Kristen pada masa kini itu ibadah itu dibatasi pada saat-saat berkumpul bersama-sama dengan anak Tuhan, baik di gereja, di rumah-rumah persekutuan-persekutuan, ataupun pada saat-saat tertentu saudara mengambil waktu khusus untuk saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Di situ Yosua berpesan kepada bangsa Israel, suku Ruben, suku Gad dan Manasye itu, bahwa berbakti
berbaktilah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Karena itulah yang memperkenankan Tuhan. Kita beribadah itu bukan hanya mulut kita, bukan hanya tangan kita yang kita tepuk, yang kita lambai-lambaikan, bukan hanya tubuh kita yang hadir di gereja, tetapi bagaimana supaya segenap hati kita, segenap jiwa kita itu hadir di gereja. Ini berdasarkan sejarah, ya, bahwa bangsa Israel itu ditolak oleh Tuhan ibadahnya karena mulutnya memuji memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sebelum itu kita baca dulu Ulangan pasal 10-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ini diulang-ulang di dalam kitab Taurat, juga di dalam kitab Yosua itu. Bagaimana supaya bangsa itu berkenan kepada Tuhan? Maka mereka harus berbakti dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, ini dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah ironi. Hal-hal yang menyedihkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kelihatannya mereka beribadah semarak di dalam berbakti kepada Tuhan, tetapi ternyata itu hanya formalitas. Seperti orang berpuasa, hanya tidak makan dan minum, hanya menghentikan kegiatan makan dan minum. Tetapi sama sekali mereka tidak mau memenuhi kriteria-kriteria dari puasa itu. Sama seperti berdoa. Bukan berdoa dari hati dengan rintihan yang bersumber dari hati berdasarkan kebutuhan, tetapi berdoa hanya yang dihafalkan. Kata Alkitab gitu, bahwa bangsa itu beribadah dengan doa-doa yang dihafalkan. Nah, kalau mereka sudah menghafal doa dan menyebutkan doa itu, mereka pikir mereka sudah berdoa, sudah berbakti kepada Tuhan, tetapi itu hanya dari mulut, hanya dari pikiran, bukan dari hatinya. Nah, itu sebabnya maka Tuhan meminta kepada bangsa Israel seluruhnya, kemudian Tuhan meminta khusus kepada 2,5 suku, yaitu Ruben, Gad, dan Manasye itu, untuk berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini juga yang diminta oleh Tuhan dari saudara dan saya. Mari kita berbakti, beribadah, berdoa, dan bersekutu dengan Dia dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan pesankan kepada saudara dan saya, untuk selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mari kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Mari kita berpaut dengan Tuhan, apapun godaan, apapun tantangan hidup ini, jangan sekali-kali melepaskan Tuhan. Dan di dalam semua ibadah-ibadah saudara itu, beribadahlah dengan segenap hati. Ya, ini perintah Tuhan. Lakukan supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami sudah diingatkan bagaimana supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Maka kami harus taat kepada perintah Tuhan. Kami harus setia kepada Tuhan. Dan berbakti dengan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kiranya kami baktikan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus dan firman-Mu terus berbicara bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.